Oke, pertama kali adalah kita lihat ketika kita memiliki 4 buah data, kita akan punya 3 buah loop, 3 outer loop, kemudian masing-masing loopnya nanti akan ada inner loop juga. Oke ya. Kalau kita punya 5 buah data, kita akan punya 4 outer loop. Jadi semakin berkurang 1. Oke, kita cek sekarang. Misalkan kita set n-nya sama dengan 4, for i in range, kita kasih nama outer loop saja, in range n, ini adalah iterasinya, ya. Maaf, print outer loop. Ini adalah iterasinya, iterasi ke-0 atau iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, dan iterasi keempat. Akan tetapi di dalam selection sort kemarin jumlah iterasinya berkurang dari jumlah datanya. Kalau kita punya 4 buah data, maka kita punya 3 outer loop. Kalau kita punya 5 data, kita punya 4 outer loop. So, kita kurangi sekarang. Oke. Jadinya seperti ini. Oke. Kalau kita punya 4 data, kita hanya akan punya 3 kali outer loop. Oke, sekarang di masing-masing outer loop itu kita punya iterasi juga. Di masing-masing outer loop kita punya iterasi. Iterasi pertama itu 3 kali iterasi. Iterasi kedua adalah 2 kali iterasi. Iterasi ketiga itu adalah 1 kali iterasi. Di mana iterasi pertama itu berisi membandingkan antara indeks ke-0 dengan indeks ke-1, 2, dan 3. Iterasi kedua akan membandingkan indeks ke-1 dengan indeks kedua dan 3. Iterasi yang terakhir akan membandingkan dengan indeks yang kedua dengan indeks ketiga. Begitu seterusnya. Oke, kita coba sekarang implementasikannya. Misalkan kita beri nama indeksnya adalah J. In range. Oke. Iterasi pertama tadi kita akan membandingkan indeks ke-0 dengan indeks ke-1, 2, dan 3. Oke. Indeks ke-0 didapat dari mana? Dari outer loop. Outer loop kan mulai dari indeks ke-0. Gitu ya. Kemudian akan kita bandingkan dengan indeks setelahnya, yaitu indeks ke-1, 2, dan 3. Kalau outer loop-nya adalah outer loop sama dengan 1, maka akan dibandingkan dengan indeks kedua, ketiga. Kalau outer loop-nya sama dengan 2, maka akan dibandingkan dengan indeks ketiga. Gitu ya. Ini konsepnya kemarin yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke. So, karena outer loop-nya, misalkan outer loop sekarang adalah 0, kita bandingkan dengan indeks ke-1, 2, dan 3, maka iterasi yang kedua dimulai dari outer loop plus 1. Gitu ya. Dimulai dari outer loop plus 1. Misalkan kalau outer loop-nya sama dengan 0, nanti J-nya kita bandingkan dengan 1. Kan outer loop plus 1 ya. 0 plus 1, 1. Kemudian plus 1 lagi dibandingkan dengan 2. Plus 1 lagi dibandingkan dengan 3. Sampai dengan 3. 3, iterasi kedua juga sampai dengan 3. Iterasi ketiga juga sampai dengan 3. 3 ini dapat dari mana? Dari jumlah data dikurangi 1. Oke. So, range dari loop yang kedua mulai dari outer loop plus 1 sampai dengan, kalau kita punya 4 data, sampai dengan 3. Karena ini looping, biasanya akhirnya adalah n-1 kan. Jadi, misalkan kalau ini kita set n, maka nanti J-nya ini paling tinggi nilainya adalah n-1, bukan n. Gitu ya. So, ini sudah sesuai dengan konsep yang terdapat pada video sebelumnya. Oke, kita coba print sekarang outer loop J. Jawaban di sini adalah
Di dalam inner loop-nya nanti indeks ke-0 dibandingkan dengan indeks ke-1, kemudian indeks ke-2, indeks ke-3. Outer loop yang berikutnya, indeks ke-1 dibandingkan dengan indeks ke-2 dibandingkan dengan indeks ke-3. Outer loop berikutnya, indeks ke-2 dibandingkan dengan indeks ke-3. Ya. So, sesuai dengan konsep yang sudah dibahas di video sebelumnya. Sekarang apa yang terjadi? Iterasinya sudah selesai, sekarang kita baru masuk ke selection sort-nya. Apa yang terjadi? Kita asumsikan bahwa flag-nya atau tandanya ini, tanda minimalnya ini berada pada indeks pertama, kalau itu kita bicara tentang iterasi pertama. Kemudian berada di indeks kedua kalau kita bicara tentang iterasi kedua. Pada indeks ketiga kalau kita bicara tentang iterasi ketiga. So, kita set di sini min flag-nya sama dengan nomor iterasinya, gitu ya. Oke, dimulai dari 0 tentunya di sini indeksnya. Oke, yang dilakukan adalah dibandingkan antara min flag-nya ini terhadap seluruh data. Misalkan di iterasi pertama terhadap indeks kedua, terhadap indeks ketiga, terhadap indeks ke-1, terhadap indeks kedua, terhadap indeks ketiga. Oke, hanya dibandingkan saja, tidak ada pertukaran di sana. Oke, yang dilakukan adalah if. Oke, kita set datanya terlebih dahulu. Data sama dengan 10671. Oke, if data yang ke min flag lebih besar dari data yang ke J, karena dibandingkan dengan indeks kedua, ke-1, kedua, dan ketiga, maka min flag-nya berubah. Kalau dia lebih besar, maka min flag-nya berubah. Yang semula 10 ada di 10, sekarang ada di 6. Yang semula ada di 6, sekarang berubah ada di data 1. Oke. Hanya berubah min flag-nya saja. Tidak ada penukaran. Min flag-nya kita set sama dengan J. Oke. Inner loop-nya sudah selesai. Apa yang dilakukan? Kalau inner loop-nya sudah selesai semua, maka dilakukan swap. Nih. Akan dilakukan swap antara, kalau sekarang kita berada di outer pertama, outer loop yang pertama, kita lakukan swap antara indeks pertama dengan indeks dari min flag atau data yang terdapat pada min flag, gitu ya. Kita lakukan penukaran data yang terdapat pada outer loop, kita tukar dengan data yang terdapat pada min flag. Oke. Oke, coba kita lakukan print. Ini kita set and kita ganti dengan line datanya. Kemudian ini kita ganti juga. Oke, ini ya. Iterasi pertama data akhir susunan datanya adalah 16710. Iterasi kedua adalah 16710. Iterasi ketiga juga terakhir adalah 16710, sama semua ya. Sekarang kita ganti datanya ini, 103912. 103912. Kita lihat selesai iterasi pertama dan susunan data adalah 13910. 13910. Setelah iterasi kedua adalah 12910. 12910. Berikutnya adalah 12310. 12310 dan terakhir adalah 12310.
Oke, ini adalah inti dari pemrograman selection sort dengan algoritma memindahkan data yang punya nilai paling minimal diletakkan di indeks yang awal. Kita cari data minimal yang pertama, kita letakkan di indeks pertama. Kita cari data minimal yang kedua, kita letakkan di indeks yang kedua. Kita cari data minimal yang ketiga, kita letakkan di indeks ketiga dan seterusnya. Gitu. Sehingga data terakhir adalah data sudah dalam keadaan terurut. Oke. Tugasnya adalah sekarang bisa kalian modifikasi. Kalau ini adalah mencari data minimal diletakkan di indeks awal, sekarang tugasnya adalah mencari data maksimal diletakkannya di indeks akhir. Gitu ya. Tetap data nanti harus dalam keadaan terurut ascending, dari kecil ke besar. Oke, ya. Saya sudah buatkan. Oke. Data saya copy dulu sebentar, takutnya sudah berubah di atas. Modify sorting. Ascending. Kita masukkan datanya, kemudian yang kita cari ada nilai maksimalnya. Kita lakukan print biar keluar hasilnya. Oke, ini adalah datanya. Agak sedikit berbeda cara iterasinya ya. Kalau di sini adalah indeks-indeks awal diisi dengan nilai-nilai minimalnya sampai di indeks terakhir, sedangkan yang ini bergerak dari arah yang berlawanan. Indeks-indeks akhir diisi nilai maksimalnya sampai indeks pertama. Kita lihat di sini diisi dengan indeks 10 terlebih dahulu, kemudian diisi dengan nilai 9, 10, kemudian diisi nilai dengan 3, 9, 10, kemudian 2, 3, 9, 10, otomatis data yang pertama sudah dalam keadaan terurut. 1, 2, 3, 9, 10. Gitu ya. Kalau kita lakukan min sama seperti tadi sebenarnya. Ini ya. Ini bedanya antara kalau kita cari nilai max terlebih dahulu, kemudian yang satunya cari nilai min terlebih dahulu. Jadi kalian bisa modifikasi. Nanti kalian juga bisa modifikasi lagi kalau saya urutkan agar nanti jadi bentuk descending dari besar ke kecil. Saya cari minimalnya terlebih dahulu, nanti dimasukkan ke indeks terakhir, atau kita cari nilai max-nya terlebih dahulu, dimasukkan di indeks awal. Gitu ya. Ada bentuk modifikasi selanjutnya, modifikasi selection selanjutnya adalah kalau ini setiap iterasi, setiap outer loop-nya, setiap satu kali outer loop kita cari min atau max, kemudian masukkan indeks terakhir atau dimasukkan di indeks awal. Kalau modifikasi berikutnya adalah setiap outer loop kita lakukan pencarian dua nilai sekaligus, yaitu nilai min dan nilai max sekaligus. Gitu ya. Kalau ketemu nilai min-nya kita masukkan di nilai awal, indeks awal. Kalau kita ketemu max-nya kita letakkan di indeks terakhir. So ada dua arah sortingnya, dari indeks-indeks awal dan dari indeks-indeks akhir, nanti ketemu di tengah. Oke, ini contoh modified sorting selection sort kedua adalah bentuknya seperti ini. Data kita masukkan. Oke, dapat diperhatikan di sini hanya ada dua iterasi luar. Tetapi di dalam iterasi luar ini kita punya pencarian nilai minimal, kemudian kita punya pencarian nilai maksimal. Misalkan di sini,
pada iterasi pertama 1 sudah kita letakkan ke indeks awal. Kemudian pada iterasi pertama nilai 10 kita juga letakkan di indeks terakhir, gitu ya. Kemudian iterasi kedua 1, 2 sudah berada di indeks awal, kemudian untuk pencarian nilai maksimal 9, 10 juga sudah berada di indeks terakhir. So, yang tengah ini sudah pasti sudah dalam keadaan terurut. Kita coba tambahkan data lagi. Misalkan 100, 12, 1, 5, 6, 9, 12, 30, 45, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 1. Oke. Dapat diperhatikan di sini, iterasi pertama kita meletakkan data minimal pertama, yaitu angka 1 ke indeks awal atau indeks 0 kalau kita bicara tentang Python. Kemudian kita cari data maksimal yang pertama, yaitu 100, kita letakkan di indeks akhir. Itu ya. Oke, kebetulan ini sudah ada di indeks terakhir karena memang 1 ditukar dengan 100 tadinya. Oke, berikutnya, iterasi kedua kita cari dari data yang ini saja. Yang paling minimal adalah 2. So, 2 kita letakkan di indeks 1. Kemudian yang paling maksimal adalah 99. So, 99 berada di indeks terakhir yang kedua. Gitu ya. Iterasi yang ketiga itu dilihat hanya melihat bagian sebelah sini saja. Kita cari yang nilai minimal kebetulan 3, so 3 diletakkan di indeks 2. Kemudian nilai maksimal adalah 30, so 30 diletakkan, 45, so 45 diletakkan di indeks terakhir ketiga. Ya, kita punya 45, 99, 10. Begitu seterusnya, sehingga nanti ketemu di tengah bahwa data sudah dalam keadaan terurut. Ini adalah modifikasi berikutnya yang bisa kalian kerjakan. Oke, silakan dicoba buat programnya. Mulai dari ascending cari minimal, kemudian ascending dicari maksimalnya, atau descending dicari minimalnya, dan descending dicari maksimalnya, atau yang langsung dari dua sisi seperti ini. Ya, silakan dicoba.